Halo guys, salam jumpa lagi dengan kami Gardapati TV. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya bisa menghasilkan cuan tanpa kerja. Ataupun menghasilkan cuan sambil bekerja. Pertumbuhan masyarakat saat ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, hingga akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk mencari pekerjaan. Bila kita ingin menjadi pengusaha butuh modal besar dan keberanian yang besar. Bila menjadi pengangguran butuh mental yang besar, hahaha, mau jadi presiden takutnya malah terpilih, mau jadi panglima TNI takutnya malah jadi sombong, mau jadi polisinya polisi takutnya ketemu Sambo, ya udah deh, jadi pengangguran yang kaya ajalah, loh. Apa bisa? Nah, di sini akan kita bahas bagaimana caranya, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya, kalau ada yang kurang jelas bisa chat saya, pasti saya bantu jawab. Mari kita mulai. Anda pernah gak kebayang menjadi bankir, atau bahasa kasarnya koperasi berjalan, atau kasar lagi rentenir, atau jualan uang? Pasti jawabnya, aku gak bisa bang, aku gak tegaan orangnya, atau, aku gak bisa bang, aku malu. Ya elah, bang, sama aja itu kerja namanya, ya. Sabar. Saya ada solusi untuk itu semua alasan yang ada di pikiran Anda karena saya juga punya alasan sendiri yaitu tertipu. Saya sudah 3x gagal menjalankan uang atau jualan uang. Kerugian saya berkisar ratusan juta. Jujur saja itu bukan hal ringan buat saya, karena saya bukan berasal dari keluarga mampu. Tapi itu menjadi pengalaman hidup saya yang bisa saya bagikan kepada Anda penonton hebat saya. Lalu apa bang solusinya? Baik, akan saya jelaskan. Saat ini banyak sekali aplikasi handphone yang menawarkan kerjasama. Anda harus hati-hati memilih yang terpercaya dan kuat secara legal dan modal liter. Carilah aplikasi penanaman modal yang sudah berizin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Anda bisa cek aplikasi tersebut di websitenya OJK. Apakah aplikasi tersebut ada izin resmi dari OJK? Lalu timbul pertanyaan, oh bang itu kan pinjol ya? Atau pinjaman online ya? Betul, kita memberikan pinjaman kepada orang atau UMKM yang membutuhkan modal. Ada banyak sekali aplikasi pinjaman online yang beredar, Anda bisa mengajukan pinjaman ataupun memberikan pinjaman. Pilihlah aplikasi YG terpercaya tadi. Lalu muncul lagi pertanyaan, oh alah bang, itu sama aja resikonya, bisa tertipu juga kalau peminjam tidak mau bayar. Uang kita ya hilang. Pernyataan ini juga ada benarnya untuk sebagian aplikasi pinjaman online pada umumnya. Kita cari aplikasi dengan sistem P2P atau peer-to-peer. Apa itu P2P? P2P adalah suatu sistem aplikasi yang menjadi perantara antara pemodal, dalam hal ini kita, dan UMKM, dalam hal ini peminjam. Sederhananya begini, kita punya modal, gak perlu besar deh, 100 Rp juga bisa. Aplikasi mencarikan peminjam yang sudah mereka sortir, yaitu UMKM yang punya aset dan punya track record keuangan yang baik. Aplikasi memberikan saran beberapa UMKM yang bisa kita pilih untuk kita berikan pinjaman. Kita dapat untung dari bunga pinjaman, aplikasi dapat untung dari fee per pinjaman, UMKM dapat untung dari proyek YG mereka kerjakan. Sama-sama untung toh. Iya bang, teorinya sih begitu, gimana kalau gagal bayar? Hancurlah aku, hihihi. Memang dalam bisnis ataupun investasi tidak ada yang berani menjamin. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada aplikasi yang mewajibkan semua pemodal untuk memasukkan peminjamannya ke asuransi. Nah mulai agak terangkan. Tapi ada tapinya lagi, yang di-cover oleh asuransi hanya 80% dari jumlah uang yang Anda pinjamkan. Misalnya Anda memberikan pinjaman 100.000 kepada perusahaan X selama 2 bulan dengan bunga 16%. Lalu si perusahaan bangkrut dan pemiliknya melarikan diri, otomatis uang Anda akan hilang.
Nah, disinilah fungsinya asuransi. Pihak asuransi akan mengganti uang Anda sebesar 80% dari modal, yaitu 80 Rb. Di samping itu, pihak aplikasi juga akan melakukan pelaporan ke polisi terkait hal ini. Bila dalam proses hukumnya peminjam kembali melunasi hutangnya, maka uang Anda yang akan dikembalikan tinggal 20% lagi. Gimana? Paling aman kan di antara semua investasi yang ada? Anda misalnya melakukan investasi deposito ke salah satu bank. Bila bank tersebut bangkrut, maka uang Anda akan hangus, gak ada YG mengganti, karena lembaga penjamin simpanan tidak mengcover investasi. Saya belum menemukan di dunia ini ada yang namanya lembaga penjamin investasi, hihihi. Enak banget kalau ada ya. Ya udahlah bang, gak usah bertele-tele. Apa nama aplikasinya? Sebelumnya saya sampaikan saya tidak punya hubungan apapun ke aplikasi ini ya. Semua hasil dan resikonya Anda tentukan sendiri. Saya hanya membagikan sedikit pengetahuan tentang aplikasi ini. Silahkan Anda searching sendiri mengenai aplikasi ini. Saya juga tidak di-endorse untuk membuat konten ini, hanya sekedar berbagi. Nama aplikasi yang saya rekomendasikan adalah Komunal. Mengapa saya menyebutkan nama komunalnya lama banget? Karena ada beberapa pilihan lain selain komunal yang bisa Anda pilih. Komunal adalah pilihan saya yang saya rasa paling tepat dan paling aman. Perlu saya sampaikan saya punya investasi gagal bayar di aplikasi ini, ada 2 UMKM peminjam YG gagal bayar sampai saat video ini dibuat. Karena saya tidak ikut asuransi, akhirnya modal saya nyangkut, dan masih proses di kepolisian, semoga modal saya bisa kembali ya. Amin. Saran saya, Anda harus ikut program asuransi yang ditawarkan pihak komunal untuk keamanan investasi Anda. Silahkan aja Anda download aplikasi komunal di HP Anda, App Store atau Play Store, dan ikuti langkah 2 pendaftarannya atau kunjungi website mereka di deskripsi video ini. Siapkan KTP, KK, dan NPWP serta rekening bank yang baik si Bank BNI. Karena mereka menggunakan Bank BNI, bank lain juga bisa tapi akan kena biaya transfer antar bank.